membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat dan bahagia seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini dalam kesempatan ini kita mendapatkan tamu yang kita semua mungkin sebagian besar sudah mengenal beliau, yaitu Dr. Zuli Qotir. Beliau seorang kiai, seorang aktivis, penulis, dan tentu saja juga dosen, dan sudah familiar di UIN Sunan Kalijaga. Banyak sekali mengampu mata kuliah, menguji juga, dan saya kira secara nasional beliau sudah inilah sudah familiar ya, dan sudah masyhur itu dalam banyak hal, terutama bidang ilmu sosial, keislaman, dan lain-lain. Kali ini kita akan berbincang sebentar ya. Mas Zuli, saya manggilnya Mas Zuli atau Om Rombongai atau bagaimana, nggak tahu saya. Gini, kita saat ini di Indonesia itu kan ya bisa dikatakan prihatin juga ya Pak Zuli, bahwa problem keragaman atau kebinekaan saat ini itu kadang mengkhawatirkan. Ya, banyak yang tidak menghargai perbedaan, ya, toh. Banyak yang ingin menonjolkan identitasnya sendiri, sehingga tidak toleransi pada orang lain dan lain-lain. Nah, kita ingin dengar nih nasihatnya atau observasinya Mas Yai Zuli, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentu berterima kasih kepada Pak Rektor Al-Makin yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang ringkas pendek, mudah-mudahan ada manfaatnya pada seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Ini sebuah kampus yang memang tidak buat saya kayak keluarga. Saya lama mengajar di sini, berteman di sini, banyak teman-teman saya di sini jadi pejabat macam-macam. Karena itu mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat. Belakangan memang kondisi kita seringkali diberhadapkan dengan adanya kelompok-kelompok yang agak kurang menghargai keragaman. Iya, benar. Nah, kurang menghargai keragaman itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena kurangnya ketemu atau pertemuan di antara mereka yang beragam, ya, kurang perjumpaan di antara orang yang berbeda-beda, baik itu di kalangan muslim, apalagi dengan orang yang di luar muslim. Dalam muslim sendiri kita sangat beragam, tentu saja. Ada Muhammadiyah, ada NU, macam-macam. NU pun bermacam-macam, Muhammadiyah juga begitu, sekalipun organisasinya satu. Ada FPI, ada dan segala macam. Jadi itu menunjukkan keragaman di dalam internal Islam, apalagi dengan yang di luar Muslim, di luar Islam. Jadi perlu ada perjumpaan yang agak intensif untuk mengurangi orang tidak mau menghargai, karena tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, tidak ngerti perbedaan-perbedaan yang sebetulnya sifatnya di permukaan atau artificial, yang sifatnya ritual. Karena kalau menurut saya sebetulnya perbedaan itu pada substansinya banyak yang tidak berbeda. Misalnya soal ibadah, betul prakteknya beragam, tetapi kan substansinya sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, itu ada banyak orang yang agak kurang mau menghargai. Yang kedua, adanya informasi yang memang disalahpahami dan disalahpahamkan orang. Menarik. Disalahpahamkan ini yang menarik. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang biasa, yang benar, tetapi kemudian disampaikan kepada publik dengan cara yang salah sehingga orang memahaminya salah. Itulah yang disebut disalahpahamkan kepada orang lain. Ini menjadi dampak
kurang menghargainya keragaman. Yang ketiga, ada orang yang tidak mau belajar terhadap pengalaman masa lalu, historis masa lalu, dan realitas sosial yang ada di Indonesia. Ini menurut saya tugas berat UIN, Pak Rektor. Harus menjaga ini semua, karena ini penting sekali. Gitu Ya, terima kasih. Saya sangat setuju sebetulnya dengan Mas Zuli ini ya. Memang selama ini orang itu cenderung memilih pertemanannya, memilih kelompoknya, memilih bergerombol istilahnya itu. Jadi orang cenderung memilih yang sama itu ya. Sesama orang Jawa berkumpul, sesama orang Jawa pun macam-macam sedaerah berkumpul gitu ya, bahasanya yang sama gitu berkumpul gitu ya, sehingga dia tidak terekspos ya, tidak terpapar pada budaya, tradisi, dan juga mungkin iman yang berbeda. Ini menarik ya. Jadi misalnya kita punya sahabat itu ya cenderung sama gitu. Dari kecil menurut saya itu salah satu penghalangnya ya. Harusnya kan kita melintasi itu semua betul bahwa saya tidak bisa memilih lahir dari rahim seorang Jawa Tengah misalnya. Pak Makin tidak bisa memilih lahir dari seorang rahim ibu Jawa Timur. Memang tidak bisa memilih. Tapi begitu sudah lahir, kita bisa melihat dunia. Oh ternyata di dunia ini bukan hanya orang Jawa Tengah, bukan hanya orang Jawa Timur juga. Tapi kadang-kadang kita cenderung saya lebih suka, lebih nyaman dengan yang satu daerah, satu etnis. Menurut saya itu penghalang, menurut saya. Iya benar, saya sangat setuju. Dan ini tidak hanya pada etnis, budaya dan tradisi, tapi juga iman saya kira ya. Jadi kita harus coba bersahabat dengan orang yang sedikit keyakinannya berbeda mungkin dimulainya ya. Mungkin tidak harus ekstrim orang yang benar-benar berbeda dalam beribadah, tapi sedikit mazhabnya berbeda aja saya kira sangat penting gitu ya. Saya kira itu bisa menambah daya spiritual paling tidak lagi. Jadi bisa menambah, ternyata ada orang yang paham keagamannya berbeda dengan saya ya, dan itu tidak membuat saya harus ikut dengan dia. Tidak harus, tapi kemudian ternyata memang ada yang berbeda, dan saya berbeda dengan dia tidak ada masalah, dia berbeda dengan saya tidak masalah. Menurut saya ini menambah daya spiritualitas menurut saya ya. Iya sebetulnya itulah yang disebut Indonesia. Oke, jadi saya sangat setuju pada dasarnya ya bahwa kita harus terbuka, dimulai dari pertemanan ya, bahwa teman kita juga harus dimulai dengan teman yang sedikit berbeda ya. Jika tidak ingin terlalu ekstrim perbedaannya ya pelan-pelan lah. Kita punya teman yang berbeda, baik itu dari sisi organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan, atau mungkin masjidnya berbeda ya. Masjid yang sebelah selatan sungai dengan sebelah utara sungai, atau barat jalan, timur jalan gitu ya, masjidnya berbeda. Nanti lama-lama kan itu semangat pertemanan yang berbeda itu akan memicu penghargaan yang berbeda, gitu ya kira-kira Mas Uli? Saya kira harus dimulai ya. Kita tidak ada istilah kata terlambat untuk memulai sebuah nation building, sebuah pembangunan bangsa, sebuah keinginan yang besar menuju Indonesia yang lebih baik. Bagaimanapun sekarang ini sedang terseok-seok ya. Kita ibarat kapal selalu dikatakan, wah jangan sampai karam. Ini walaupun sudah agak oleng tapi jangan sampai karam. Dan kekaraman itu jangan sampai disebabkan karena kita sendiri orang yang beragama yang membuat, ini berbahaya sekali. Itu yang saya sebutkan tugasnya UIN berat sekali Pak Rektor. Bagaimana UIN ini membangun UIN untuk menjadikan Indonesia yang terbuka. Dimulai dari UIN. Dimulai dari UIN orangnya terbuka, menerima berbagai macam paham keagamaan. Tidak menerima itu tidak berarti kita harus masuk menjadi kita menerima paham keagamaan yang berbeda, menerima orang yang beragam. UIN itu tidak milik Muhammadiyah, bukan milik NU, bukan milik HTI, bukan Ahmadiyah, tapi ini orang ada. Kemudian kita dengarkan pendapatnya, dan kemudian kalau dia bagus kita terima, yang bagus, kalau tidak kita buang, misalnya begitu. Tapi kita menghargai mereka dan kita hormati mereka dari UIN. Sehingga apalagi ini institusi keislaman ya, ini penting sekali. Dan bagaimanapun Islam di Indonesia adalah terbesar di muka bumi, prosentasenya. Jangan sampai kemudian jumlahnya besar, tetapi kontribusinya sedikit.
Sayang sekali kan? Iya. Ini menurut saya penting. Jadi keterbukaan dimulai dari UIN dan itulah kita harus bangun keagamaan, keislaman yang moderat menurut saya. Iya. Sekali. Ya, ini menurut saya adalah apa ya? Semangat bagi saya. Ya. Ini bentuk bantuan dan bentuk dorongan bagi UIN untuk berperan lebih maksimal lagi ya. Ya, ini harus kita mulai dan saya kira UIN mempunyai dasar-dasarnya. Para tokoh-tokoh UIN itu sudah memulai itu, bahkan tokoh yang masih hidup saat ini ya. Misalnya Kepala BPIP yang mempromosikan Pancasila ya, Yudian itu kawan saya, dulu pernah saya di situ. Iya, Pak Amin Abdullah ya, betul. Pak Rohmah Hasin ya. Ini artinya public figure yang mereka menawarkan konsep pertemanan, persahabatan yang lintas ya. Pertahanan yang lintas gitu. Jadi kalau berteman ya jangan pilih-pilih gitu intinya kan ya. Apalagi kan dulu mantan Menteri Agama yang mendirikan Fakultas Usuluddin. Pak Piali ya, benar. Jadi the funding fathers Fakultas Usuluddin yang menuju pada keragaman, menuju pada keterbukaan, moderasi keagamaan itu salah satunya. Orang itu jadi sama ngelak dalam Bapak Piali. Bagaimana ini nota sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Karena itu saya sangat senang, saya berharap UIN itu ke depan tetap harus membangun dunia akademik yang terbuka, membangun persahabatan yang terbuka, lalu kemudian tidak sektarian. Itu penting. Terima kasih. Itu bentuk support, bentuk dorongan yang sangat saya hargai dan saya kira UIN mendapatkan kehormatan itu. UIN harus leading di depan karena akhir-akhir ini banyak sekali gejala-gejala ya terus terang saja misalnya dalam tanda kutip intoleransi ya di antara kita sendiri. Jadi ini mulai muncul itu di antara kita sendiri sebetulnya. Dan kemudian dikembangkan dan siapa tahu atau ya kita tidak berburuk sangka ada yang memanfaatkan secara politik ini kan merugikan bangsa ya kan. Ya dunia akademik seperti UIN jangan sampai terprovokasi lah bahasa pergerakannya terprovokasi untuk terlibat di situ. Harus dijaga betul marwah UIN-nya ya. Saya kira ini penting sekali dan mudah-mudahan Pak Rektor bisa menjaga. Iya, saya kira saya siap untuk bekerja sama dengan siapapun dan sebetulnya baik di Fakultas Usuluddin yang tadi disebut masih ada studi agama-agama. Ini juga kita harapkan berkontribusi lebih luas lagi. Di pasca sarjana juga sama. Di situ sudah beragam ya para mahasiswanya dari sisi etnis, agama, kemudian negara. Dan ingat kita juga punya ICRS loh, Indonesian Consortium for Religious Studies itu kerjasama UGM, Kristen Duta Wacana dan UIN Sunan Kalijaga. Nah ini merupakan simbol kita bersama bahwa walaupun berbeda kita tetap harus bekerja sama. Saya kira dulu. Terima kasih banyak Mas Batir ya. Saya ucapkan selamat untuk memegang amanah. Amin. Mudah-mudahan selamat dan makin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Mari kita ucapkan tagline kita. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ayo mari kita. Ayo. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.